Oke, jujur saya tuh nggak mau kedengeran lebay soal tablet yang satu ini. Cuman setelah pakai tablet ini sebagai pengganti laptop harian saya selama seminggu terakhir, saya nggak yakin dengan harga yang sama ada laptop Windows ataupun tablet yang lebih polish daripada tablet ini. Huawei MatePad Pro 12.2. Please banget tonton video ini sampai habis. Kenapa saya bilang nggak ada laptop Windows atau tablet yang lebih polish di harga yang sama? Well, ada beberapa hal sob. Pertama, aksesorisnya. Dengan harga sekitar 14-15 juta, kamu tuh dapet tablet beserta semua aksesoris pendukungnya. Mulai dari keyboard case yang nyambung dengan konektivitas Neuralink. Minim latency, jadi ngetik tuh beneran berasa responsif kayak pakai keyboard di laptop. Tactile-nya enak, dan yang bikin saya mind blown adalah sudut kerjanya bisa diatur layaknya laptop. Saya kira awalnya itu cuman ada dua pilihan sudut karena posisi magnetnya ini tuh cuman ada dua, tapi ternyata di posisi ini kamu bisa atur lagi sudutnya. Keren bener ini case-nya. Dan ketika dibuka, si layar tablet itu tuh langsung nyala, persis banget kayak laptop. Keyboard case ini juga udah stain resistant, jadi nggak usah khawatir kalau mau pakai tablet ini kerja di cafe gitu, ketumpahan kopi ataupun saus, bisa dibersihin dengan dilap aja. Selain keyboard case-nya, kamu juga dapat M Pencil generasi ketiga. Koneksinya tuh pakai Neuralink juga. Lebih responsif dan lebih stabil daripada Bluetooth. Punya 10.000 lebih pressure sensing level. Jauh lebih tinggi daripada standar stylus di pasaran yang di sekitar 4.000-an. Jadi kalau mau ngasih ketebalan atau ketipisan garis ketika lagi nyoret-nyoret tuh bakalan lebih presisi. Terus juga masih dikasih mouse biar kerja lebih nyaman. Dan Huawei FreeBuds 5. Jadi kalau mau kerja sambil dengerin musik atau podcast tuh bisa langsung dipakai aja. Kemudian yang kedua adalah tabletnya itu sendiri. Terasa sangat premium. Framenya metal, sangat tipis, cuman 5,5 mm doang dan beratnya setengah kilo doang. Laptop paling ringan aja itu paling sekitar 1 kilo. Dan ini setengahnya. Bahkan untuk kategori tablet, Huawei MatePad Pro 12.2 ini merupakan tablet 12 inch. Tertipis dan teringan di dunia. Meski udah ditambah keyboard bawaan juga, dia tuh masih di bawah 1 kilo. Kalau iPad Pro kan jadi di atas 1 kilo soalnya. Soal bobot ini tuh jadi nilai lebih banget buat saya yang sering pergi liputan di luar negeri. Nggak berat pas dibawa kemana-mana, nggak beratin bagasi kabin, dan bisa tetap produktif bikin skrip di mana aja. Tampilan depannya juga clean banget, bezelnya tipis, nggak ada notch kamera. Kamera depan buat webcam bisa nyempil di bezel yang sangat tipis ini. Yang ketiga, layarnya. Panel layar dari Huawei MatePad Pro 12.2 ini tuh pakai panel tandem OLED. Apa itu tandem OLED? Jadi sederhananya dia tuh pakai panel OLED 2 lapis. Fungsinya adalah bikin baterai lebih hemat dan umur dari panel juga bisa lebih panjang. Dia bisa meminimalisir burn-in yang terjadi di layar OLED kebanyakan karena beban kerjanya itu tuh dibagi dua. Contohnya kalau kamu mau menghasilkan brightness 1000 nits, si panel ini tuh hanya ngasih masing-masing panel tuh di 500 nits aja. Keren kan? Di industri ini baru ada 2 tablet aja yang pakai teknologi layar ini. Huawei MatePad Pro 12.2 ini sama iPad Pro M4 yang pakai nano glass. Huawei MatePad Pro 12.2 juga bisa ngasih teknologi layar serupa dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Untuk kualitas layarnya sendiri kalian bisa lihat, warnanya kinclong dan hitamnya tuh deep banget. Udah gitu anti glare juga. Jadi pas dipakai kerja di cafe atau di luar ruangan tuh kagak reflektif, bikin kerja tuh jadi nyaman. Lihat aja perbedaan layar glossy dengan layar anti glare dari tablet ini. Beda banget kan? Tablet lain ada yang punya layar dengan finishing kayak begini juga ada. Itu si iPad Pro 11 yang pakai nano glass. Lu cek aja dah harganya berapa. 40 jutaan, udah jangan dicek nanti kelamaan. Nanti kalian malah nggak nonton video ini sampai habis lagi. Terus layarnya ini tuh punya resolusi 2.8K. Rasionya 3:2 ya, jadi lebih mengotak, akan lebih nyaman buat dipakai kerja. Kecerahan maksimalnya di 2000 nits dan punya refresh rate di 144 Hz. Makanya ketika disentuh, dia tuh cukup snappy. Finishing matte di layar ini bikin makin licin juga di tangan, jadi nggak keset. Enak deh. Yang keempat, yang paling penting,
experience penggunaannya. Saya mengerti masih ada yang mungkin ragu. Tablet Huawei gimana sih kompatibilitasnya, aplikasinya, softwarenya? Saya cuma mau ngasih tahu ya, buat kebutuhan saya yang nulis skrip, bikin video, meeting online, tablet ini udah lebih dari cukup untuk saya. Kalau masih sering pakai aplikasi Google, tenang aja, kamu bisa download melalui Gbox, Gmail, YouTube, Google Drive, tinggal download aja. Ini saya bikin skrip video ini, ngetiknya pakai tablet ini di Google Docs. Berfungsi nyaman sebagaimana mestinya. Atau sebenarnya kamu tuh nggak harus pakai Gbox juga, tinggal search aja di Huawei App Gallery. Kemudian pilih yang sumbernya Fibonacci. Terus allow micro G di pop up. Selanjutnya tinggal login aja dan aplikasinya bisa kamu gunakan deh. Kemarin bikin Reels juga pakai tablet ini, ngeditnya tuh pakai CapCut dan dikombinasikan sama M Pencil-nya. Cukup menyenangkan. M Pencil-nya ini tuh ada baterainya ya, dan untuk mengisi baterainya tuh tinggal ditempel aja di bagian tepi tablet ini. Kalau udah selesai kerja, kamu tuh bisa sih langsung nutup tablet ini dan masukin tabletnya ke dalam tas dengan kondisi M Pencil-nya masih menempel di tepi tablet. Cuman kalau udah di tas, kadang kan kegoyang-goyang ya, atau kegesek-gesek yang bikin si M Pencil tuh bisa jatuh ke dalam tas. Jadi kalau mau pakai tuh ya kudu ngubuk lagi tuh tasnya. Biar hal itu nggak terjadi, ternyata di case keyboardnya ini ada tempat buat naruh M Pencil-nya. Nempelnya juga pakai magnet. Noh. Jadi dia tuh kagak akan sosorodotan itu si M Pencil-nya. Sumpah ini kok desainernya tuh pinter banget ya. Case keyboard yang kita pakai ini juga meski menggunakan koneksi nirkabel, dia tuh udah nggak perlu dicas. Baterai dari tablet ini meskipun tipis, dia tuh punya kapasitas 10.100 mAh yang terbesar buat tablet 12 inch. Bisa beberapa hari saya pakai tablet ini baru dia tuh butuh dicas. Ngecasnya juga kencang banget lagi, support sampai 100 watt. Dari 0 sampai 100% paling butuh waktu sekitar 55 menit. Ngecasnya juga nggak usah repot, pakai kepala charger yang biasa dipakai buat ngecas HP aja. Aduh, bener-bener dah. Kalau soal user experience ya, tablet ini tuh nyaris tanpa celah. So overall, Huawei MatePad Pro 12.2 ini udah memenuhi semua kebutuhan saya sebagai content creator. Itu dari sisi memenuhi kebutuhan saya aja ya. Padahal potensi dari tablet ini tuh masih jauh lebih besar lagi. Seperti biasa, tablet Huawei ini sudah dilengkapi sama PC level WPS Office. Sebuah software layaknya Microsoft Office tapi bisa ngasih experience layaknya Microsoft Office di laptop. Bukan versi mobile kayak di tablet lain pada umumnya ya. Mau pivotable di Excel, bikin file presentasi kayak di PowerPoint, buka beberapa file kerjaan secara bersamaan, dan kebukanya tuh dengan tampilan window kayak begini. Hal ini bisa dilakukan di Huawei MatePad Pro 12.2 ini. Terus, buat yang biasa gambar, aplikasi GoPaint sudah tersedia secara gratis tanpa harus langganan aplikasi berbayar lain. Karena fungsinya tuh sama, ada begitu banyak pilihan kanvas, kuas juga ada beragam pilihan, lebih dari 150 macam. Terus ada fluid brush dengan efek meresap ke kanvas kayak begini. Bahkan ada brush batik, coba, aduh. Kemudian ngisi warna cuman drag and drop aja dan sangat easy to use buat pemula. Bahkan dikasih tutorial. Menggambar di tablet ini juga kerasa enak banget karena finishing matte di layar yang bikin experience menggambar tuh ada keset-kesetnya kayak menggambar di atas kertas. Oke banget. Saya nggak yakin kamu bisa nemu laptop Windows atau tablet lain dengan fungsi sekomplit ini di harga yang sama. Lebih ringan daripada laptop, punya ketahanan baterai lebih lama daripada laptop, punya fungsi Office yang sekelas sama laptop sampai bisa printing juga. Bisa display out ke monitor, akan kepake buat kerja ataupun presentasi. Bisa dipakai gambar dan dilengkapi software pendukung yang nggak harus bayar lagi. Aksesoris pendukungnya juga bisa ngasih experience seperti laptop. Ini tuh banyak banget lebihnya. Keputusan untuk beli atau enggak cuman kembali ke kebutuhan spesifik kamu akan sebuah gadget penunjang kerja aja. Misalnya mau main game Steam, jelas di tablet ini tuh nggak bisa. Udah terbiasa sama Keynote di MacBook, ya hal-hal yang spesifik aja. Tapi kalau nggak ada hal spesifik yang nggak bisa kamu lakukan di tablet ini, saya yakin tablet ini adalah pembelian yang paling value for money dibandingkan laptop atau tablet lain yang ada di pasaran. Semoga video ini membantu. Sekian dari Moldy. Moldy out.